Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan kemuliaan, yaitu dengan adanya ad-dinul Islam. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan kali ini di mata kuliah pengantar akuntansi kita akan membahas jurnal penyesuaian yang menjadi salah satu penyelesaian dalam pembuatan laporan keuangan. Ya, apa sih itu jurnal penyesuaian atau kita kenal dengan ayat jurnal penyesuaian dan disingkat AJP, ya, Adjusting Journal Entry. Nah, di sini ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo, ya. Di mana itu neraca saldo? Yaitu saldo-saldo yang sudah diposting di buku besar dari transaksi jurnal umum. Nah, disitulah, ya, kita menyesuaikan saldo-saldo yang ada menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya begini, kita di awal Januari misalnya kita beli laptop yang seharga 5 juta, ya, yang digunakan untuk keperluan kantor. Nah, nanti buku laporan, nah itu biasanya akan ditutup di akhir tahun, gitu ya, di akhir periode. Nah, maka di sini kita perlu melakukan penyesuaian, ya, di akhir tahun itu. Karena nggak mungkin yang kita beli laptop di awal kemudian nilainya nggak berubah, jadi tetap aja 5 juta. Nah, maka di sini dikatakan sebagai penyesuaian. Jadi untuk menyesuaikan nilai laptop itu jadinya berapa. Sama kan kalau kita beli laptop yang second, pasti harganya itu juga berubah. Kenapa? Karena sudah ada pemakaiannya dan itu pasti beda dengan nilai jual, gitu. Nah, ada apa saja yang perlu disesuaikan? Nah, ada 7 poin. Ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyesuaian aktiva tetap. Nah, tadi yang saya bilang, contohnya yang laptop tadi. Kemudian kerugian piutang, ada biaya pemakaian perlengkapan juga. Nah, gimana sih caranya menjurnal? Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana contoh-contohnya. Terkait biaya dibayar di muka, misalnya ketika transaksi jurnal umum itu ada soal membayar premi asuransi 1.200.000 untuk periode 2 Februari 2019 sampai dengan 2 Februari 2020. Artinya ini 1 tahun, ya kan, 12 bulan. Nah, berarti di sini kalau sampai bulan Desember, ya, kita melakukan transaksinya, ya, artinya penutupan buku. Nah, di sini 1.200.000 harus dihitung ulang karena belum hitungannya 12 bulan. Jadi Februari sampai Desember 2019 itu ada berapa? Ada 10 bulan, sehingga kita temukan ada angka 1 juta itu sebagai premi yang dibayarkan. Nah, ada 2 metode pencatatan. Yang pertama dengan pendekatan neraca. Ya, artinya kita menggunakan asuransi dibayar di muka, gitu ya. Tapi kalau pencatatan dengan pendekatan laba rugi, nah itu kita bunyinya beban, ya, atau biaya. Nah, kalau di jurnal umum kita mencatatnya asuransi dibayar di muka pada kas sejumlah 1.200.000, maka di tanggal 31 Desember 2019 di akhir tutup buku, nah maka kita jurnal penyesuaian biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Bunyinya pasti seperti ini dan tidak akan berubah. Iya, tapi kuncinya lihat dulu di jurnal umum dicatat sebagai apa. Ya,
karena tadi dihitung yang sudah terbayarkan preminya itu sebanyak 1 juta, berarti yang sudah menjadi biaya yang sudah terpakai, nah itu sejumlah 1 juta, dan asuransi dibayar di mukanya itu juga 1 juta. Nah, beda kasusnya kalau kita di awal di jurnal umum kita mencatat biaya asuransi pada kas sejumlah 1.200.000. Nah, padahal biaya asuransi itu cuma 1 juta. Nah, berarti di sini 1.200.000 harus dikurangi 1 juta. Berarti yang di jurnal adalah sejumlah 200.000. Bunyinya asuransi dibayar di muka pada biaya asuransi. Kita lihat biaya asuransinya kan di debit. Nah, berarti kalau penyesuaian biaya asuransinya kita kreditkan gitu. Karena nanti yang akan tampil biaya asuransinya nanti berjumlah 1 juta, sama nanti dengan metode pencatatan yang tadi. Nah, kalau pendapatan diterima di muka, ya itu sama kasusnya seperti tadi. Ya, kalau di sini misalnya kita menyewakan ruko, ya, di sini kas pada sewa diterima di muka. Kalau dia bayar di awal, gitu ya. Nah, kemudian ayat jurnal penyesuaiannya gimana gitu. Nah, kita lihat tergantung kasusnya gitu ya. Nah, ternyata di sini 3 juta ya, ada sewa 3 juta untuk dipakai 2 tahun. Nah, sedangkan itu kita sewanya mulai bulan Juni tanggal 30, berarti sudah terhitung akhir. Jadi hitungnya kita dari Juli. Ya, jadi kalau di dalam akuntansi itu kalau sudah di atas angka 15 itu hitungannya masuk ke bulan berikutnya. Tapi kalau belum nyampe angka 15, nah itu masuk hitungan bulan itu. Jadi kalau ini 30 Juni berarti hitungnya Juli, Agustus, September, Oktober, salah ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Nah, jadi 6 bulan ini kemudian kita hitung ternyata dapat 750.000. Nah, jadi 750.000 itu yang harusnya memang sudah menjadi hak kita. Cuma karena sudah orang itu bayar ya kan 3 juta, nah harus kita sesuaikan. Berarti sewa diterima di muka yang awalnya di kredit, kita jurnal penyesuaiannya ada di debit. Sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Nah, tapi kalau pendekatan laba rugi itu menggunakan kata pendapatan sewa. Jadi kalau neraca ya, pendekatan neraca itu yang ada di dalam aset, liabilitas, sama ekuitas. Nah, kalau pendekatan laba rugi, nah itu berkaitan dengan beban dan pendapatan. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian kalau biaya yang masih harus dibayar, artinya kita punya utang. Nah, contohnya masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember 300.000. Ya, kita catat biaya gaji pada utang gaji. Nah, kalau pendapatan yang masih harus diterima berarti piutang pendapatan. Ya, kalau di sini kasusnya bunga, mohon maaf ya di sini bukan berarti saya sepakat dengan bunga ya karena memang akuntansi yang kita gunakan contohnya memang yang lebih mudah ya karena selama ini yang dipelajari adalah konvensional gitu ya di kampus-kampus. Nah, saya ajarkan yang demikian hanya sekedar ilmu bukan untuk dipraktekkan bermain bunga. Ya, jadi di sini jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga. Kemudian kalau penyusutan aktiva tetap ya tadi aktiva tetap seperti apa waktu itu sudah ada penugasan ya apa saja yang termasuk dari aset-aset rinciannya seperti apa. Nah kalau di aset tetap atau aktiva tetap, nah itu ada apa saja, ada tanah ya, ada bangunan, ada komputer, ada kendaraan. Nah itu aktiva tetap. Nah kalau di sini berkaitan dengan kendaraan, nah itu disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah ini biasanya menggunakan perkiraan ya. Ya, 10%. Nanti kita lihat juga kasus-kasus di soal-soal. 10 juta dari 10% adalah 7 juta. Bunyinya seperti apa? Biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Ingat, semua bunyi di ayat jurnal penyesuaian itu selalu begitu. Jangan dipasangkan biaya penyusutan dengan kas. Itu salah. Ya. Kemudian kalau kerugian piutang, ya jadi kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, ya karena ada yang nggak bisa ditagih, misalnya atau kita memperkirakan ada 10% yang tidak bisa
tagih, sehingga di jurnalnya demikian. Terus berkaitan dengan biaya pemakaian perlengkapan, ya. Nah, di sini perlengkapan awal tahun 1 juta, ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 800.000. Jadi jurnalnya biaya pemakaian perlengkapan pada cadangan perlengkapan, ya. Atau di sini cadangannya dihapus ya, hanya perlengkapan kayak gitu. Ya, nanti ada pelatihan ya supaya lebih paham ya. Ada soal, nanti soalnya akan saya kirimkan. Nah, nanti tugasnya adalah membuat ya jurnal umum, kemudian posting ke buku besar, ya terus membuat neraca saldo, kemudian adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian nanti kalian posting lagi ke buku besar, ya dijadikan satu ya nanti di buku besar. Nanti saldo, bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Insya Allah bisa dipahami ya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga sukses semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.